Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keistimewaan mendirikan sholat tahajud dengan rutin. Sholat tahajud merupakan satu di antara ibadah sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tidak diwajibkan seperti sholat 5 waktu, sholat tahajud menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh berbagai keistimewaan darinya. Ibadah sunnah yang dilakukan pada waktu sepertiga malam ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa siapa yang melaksanakannya akan diangkat ke tempat terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud sudah boleh dilaksanakan setelah sholat Isya, hingga sebelum sholat subuh, tetapi diutamakan untuk melakukannya pada waktu sepertiga malam. Secara umum, cara sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya. Adapun jumlah rakaatnya, sholat tahajud dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dengan jumlah rakaat yang tak terbatas. Lantas, apa saja keistimewaan yang bisa didapatkan oleh umat muslim yang rajin mengerjakan sholat tahajud? Berikut 11 keistimewaan mendirikan sholat tahajud dengan rutin. 1. Penghapus dan pencegah dosa. Setiap orang pasti memiliki dosa. Dosa-dosa yang kecil bisa berguguran dengan menjalankan sholat sunnah ini sebagaimana hadis di atas. Istimewanya, salat tahajud juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang melazimkan tahajud akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dirinya terjauhkan dari maksiat dan dosa. 2. Menenangkan hati. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut, dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan sholat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. 3. Dipelihara oleh Allah dari segala macam bencana. Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya, dan dengan tata tertib yang rapi maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 macam kemuliaan, yaitu 5 macam kemuliaan di dunia dan 4 macam kemuliaan di akhirat. Adapun 5 keutamaan di dunia itu adalah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya, akan dicintai para hamba Allah yang saleh dan dicintai oleh semua manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah dan akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. 4. Kedudukan terpuji. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. 5. Kunci masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadits riwayat Ibnu Majah. 6. Sholat sunnah paling utama. Sholat tahajud yang juga disebut Qiyamul Lail atau Salat Lail merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah,
Solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Hadits riwayat An-Nasai. 7. Kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli solat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Hadits riwayat Hakim, Hasan. 8. Doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan solat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Apalagi jika ia melakukannya di sepertiga malam yang terakhir. 9. Kebiasaan orang salih. Solat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Maka siapa yang saat ini senantiasa mengerjakannya, ia pun tercatat sebagai orang-orang yang salih sebagaimana mereka. Biasakanlah dirimu untuk solat malam karena hal itu tradisi orang-orang salih sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa. Hadits riwayat Ahmad. 10. Meningkatkan takwa. Solat tahajud bisa melatih diri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Dengan rutin menegakkan amalan sunnah tersebut, insya Allah kita menjadi hambanya yang saleh. Nabi bersabda, lakukanlah solat malam karena itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala penyakit dari tubuh. Allah Ta'ala menjanjikan bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan bagi orang yang melaksanakan solat tahajud. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 16-17. Pelaku amalan sunnah tersebut juga akan diangkat derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Kebaikan di dunia akhirat. Rasulullah mengungkapkan, sungguh pada malam hari terdapat waktu tertentu, yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan waktu tersebut ada pada setiap malam. Hadits riwayat Muslim. Demikianlah beberapa dari banyak keutamaan solat tahajud. Ibadah ini dapat dilakukan di masjid ataupun rumah masing-masing. Terutama yang sudah berkeluarga, hendaknya membiasakan tahajud bersama-sama. Wahai para suami, ajaklah istri solat. Jika ia menolak dengan alasan di luar uzur syar'i, percikan air di tubuhnya. Para istri juga dapat melakukan hal yang sama kepada suami. Hadits riwayat Nasai dari Abu Hurairah. Semoga penjelasan yang ada di video ini bisa menjadi pencerahan bagi Anda yang doanya mungkin belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini, agar Anda mendapatkan info yang bermanfaat seputar Islam.